warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Hura. Edisi siar langsung bertempat di Lamongan City, Kamus 3 Taklim Ma'rifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah tidak banyak yang selamat menyeberangi Shiratal Mustaqim. Sebagaimana kita tahu, sabda Nabi sampaikan, kias akan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari rambut dibelah 7. Kira-kira apa yang kau bayangkan dengan jembatan seperti itu? Gak mungkin bisa dilalui manusia. Seluruh manusia tidak mungkin bisa lewat jembatan itu. Tapi hanya itu satu-satunya jembatan yang menyeberangkan antara dimensimu dan dimensi Tuhanmu. Hanya satu-satunya jembatan itulah yang bisa menghubungkan dimensimu dengan dimensi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga nggak mungkin bisa kau lalui. Kemudian disambung sama Nabi, hanya mereka yang mendapatkan syafaat yang bisa melewatinya. Ada yang merangkak, berjalan, berlari, dan secepat kilat. Berarti yang membuat orang-orang itu bisa lewat jembatan itu adalah pertolongan dari gurunya. Nah, karena jembatan ini ada di alam rohani, karena yang melewati jembatan itu pun adalah rohani, maka pertolongan gurunya dalam hal ini adalah guru rohani atau mursyid atau Rasulullah atau Roh Kudus atau Buddha atau Atman dan sebagainya. Maka siapapun yang tidak ditolong guru rohaninya nggak akan bisa selamat sampai seberang. Dan digambarkan pula oleh Nabi, banyak manusia berjatuhan kembali. Dan ibarat naik lewat jembatan itu, kanan kiri adalah jurang neraka. Nah, itulah gambaran yang kita sudah tahu ya, dari kecil pun sudah tahu seperti itu. Ternyata itu adalah jembatan dimensional. Nah, jembatan itu nggak nampak. Dan sangat bersyukur sebetulnya bagi orang-orang yang ditemukan dengan jembatan itu di dunianya. Karena jika ketemu jembatan itu, walaupun kau mengalami kehidupan dunia, kenyataan, tapi dimensimu bisa menyeberang. Yang kata Nabi bisa mi'raj dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kami ingatkan ya, jembatan itu tidak mungkin dilalui manusia kecuali yang ditolong syafaat gurunya. Maka kuncinya adalah pertolongan gurunya. Nah, gurunya ini sebetulnya nur tadi itu, nur Allah itu. Guru cahaya, karena ini terjadi di alam cahaya, di alam akhirat. Nah, ada hukum aksi reaksi antara manusia dan Allah, hanya yang sampai, hanya yang berbalas. Yang sampai itu adalah karena lewat gelombang, tersambungnya pun lewat gelombang awalnya. Dan selanjutnya
akan ditolong Allah ketika ada rukun syarat tertentu. Sering juga kita dengar, urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambut. Demikian juga seluruh ayat yang lain. Berzikirlah aku akan daku, niscaya akan berdiri akan kau. Seperti itu semua. Apapun yang terjadi pada dirimu, sebetulnya nanti adalah pantulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memakai rukun syarat dan teknik tertentu. Jika nggak kena pancaran gelombang, nggak sampai pada Allah Ta'ala, ibarat suratmu tidak sampai tujuan alamat, tahu-tahu ada yang membalasnya, berarti itu bukan dari Allah. Dan zaman ini adalah akhir zaman, di mana ini zaman setelah berlindungnya, zahirnya daripada Guru Agung Rasulullah Muhammad yang manusianya telah berlindung. Itulah yang disebut akhir zaman atau zaman setelah momentum sempurnanya agama, wafatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Muhammad. Ada prinsip-prinsip yang sangat berbeda. Enggak ada lagi sebutan Nabi dan Rasul. Enggak ada lagi syariat agama baru dan sebagainya. Inilah zaman itu. Jika zaman Islamnya Nabi Muhammad itu adalah zaman sempurna, maka itu adalah zaman momentum. Setelah ini, enggak mungkin ada lagi di atasnya momentum. Kalau sudah sempurna, maka nggak mungkin ada di atas sempurna. Maka hanya bisa bertahan atau hanya bisa turun. Atau disebut juga anti klimaks. Berarti dunia ini sekarang ini telah ada di penghujung waktu. Ini bukan zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Yang zaman itu masih belum sempurna, masih bisa naik itu. Makanya grade-nya agama-agama yang dahulu itu memperbaiki agama sebelumnya, memperbaiki agama sebelumnya. Begitu Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya, maka nggak lagi bisa naik itu di atas Islam. Hanya bisa bertahan atau akan turun. Dan apabila tidak ilmiah membaca tanda-tanda ini, sulit kita mengenali mana yang betul-betul agama dan yang bukan. Mana yang ulama sesungguhnya dan mana yang bukan. Sekali lagi ya, ibaratnya jembatan itu kan kias ya, berupa jembatan. Itu seperti kita ketemu sebuah perjalanan ya. Kemudian jalan terhenti putus. Ketemu jurang yang nggak mungkin bisa kau lalui, sementara tujuanmu dari seberang. Atau ketemu sungai dengan arus deras yang nggak bisa pula kau lalui. Tujuanmu di sana, seberang. Perjalananmu hanya sampai di ujung ini saja. Yang menghubungkanmu tentulah dikiaskan adalah berupa jembatan. Jadi jembatan itu karena apa? Karena kondisinya itu menggambarkan bahwa jalanmu, kemampuanmu, dimensimu putus di ujung dirimu sendiri. Nah, manusia yang berakal itu tidak mungkin bisa masuk ke akhirat. Karena ujung dari akalmu adalah kematian. Maka sampai kapanpun akal tidak bisa menembus akhirat. Sementara Tuhanmu ada di
akhirat tertinggi. Berarti kan sudah nggak mungkin masuk akhirat, apalagi sampai Tuhan. Namanya tidak mungkin. Itulah yang disebut Nabi dengan kias tadi, gambaran tadi. Jalanmu itu sudah buntu, gak mungkin bisa masuk akhirat. Kecuali yang menghubungkanmu melewati jurang itu, yang menghubungkanmu melewati sungai arus deras itu adalah jembatan. Artinya apa? Kau sekarang saat ini di kenyataan sekarang di sini mestinya kau bisa menyeberangi akhirat, tetapi wajib lewat jembatan. Tapi jembatan itu juga nggak mungkin bisa kau lalui. Tapi ada, tapi nggak mungkin bisa kau lalui. Itu kan dilematis ya, makanya briliannya Nabi Muhammad menggambarkan jembatan itu berupa kias rambut di belah 7. Ada jembatannya menghubungkan itu, tapi gak mungkin bisa kau lalui. Maka disambung oleh Nabi, hanya mereka yang mendapatkan syafaat, ditolong oleh gurunya. Berarti satu, yang tidak mendapatkan pertolongan gurunya pasti masuk neraka kembali, betul ya? Atau yang tidak ketemu guru rohani juga pasti nggak akan bisa lewat sungai arus deras atau jurang itu. Betul ini ya? Logika ya? Satu, jika nggak ketemu guru rohani, nggak berguru pada guru rohani, dan tidak mendapatkan syafaat pertolongan dari gurumu, nggak mungkin bisa lewat. Ngeri tak? Orang beribadah, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau nggak bisa nyebrang, seluruh ibadahmu hanya tertinggal di dunia. Dunia hanya seumur hidup saja. Hidup badan kasarmu itu yang bernyawa itu. Begitu mati, sama sekali nggak membekas. Karena apa? Akalmu sudah lumpuh. Akalmu lumpuh. Tidur saja sudah lumpuh, apalagi pingsan, apalagi mati. Padahal mestinya kau tetap hidup terjaga di alam sadar saat kau masuk akhirat. Mestinya lebih nyata ketimbang dunia. Lebih nyata loh, mestinya kata Nabi. Tapi karena kau nggak punya alatnya, kau nggak tahu jalannya, kau nggak tahu gurunya, kau nggak tahu caranya, maka bisa dipastikan kau tidak akan selamat sampai garis utara. Gampang kan gambar ini ya? Boleh dimengerti ya? Makanya ibadah itu ada ibadah jasmani dan ada ibadah rohani. Kalau ibadah jasmani itu ibadah rukun syarat yang mengikat pada gerak-gerik jasmanimu. Mulailah takbir sampai salam, kemudian mesti ini wudu, ini itu masih jasmani. Lah rohani beda lagi. Rohani berarti mesti bisa menembus ke alam rohani. Lah menembus melihat apa? Sementara akal kesadaranmu hanya sebatas akal. Akalmu sampai mentok gitu, tetap akan berhenti di ujung akal. Gak bisa melewati kematian. Padahal rohani itu ada di atas kematian. Lihat kalimat Nabi. Maka seluruh manusia yang tidak dibaiat dengan ilmu yang dimaksud dengan Mr. TM gak mungkin bisa lolos menyeberang. Saya tanya, yang lewat Siratal Mustaqim saja bisa jatuh, betul nggak? Betul nggak kalimat Nabi? Apalagi yang nggak bisa ketemu jalan itu atau Siratal Mustaqim itu, betul nggak? Loh yang bisa lewat itu, yang tahu jembatan itu loh, lewat itu bisa
jatuh ke neraka lagi. Apalagi yang nggak ketemu jalan itu. Artinya apa? Orang yang telah dibaiat pun gak jaminan kau akan selamat. Orang yang telah berguru rohani pun gak jaminan bisa selamat. Padahal saudara ini adalah pertolongan gurumu. Dan gurumu maha menepati janjinya. Maka ketika kau urusi urusan gurumu, maka gurumu pun bercampur tangan menolong dirimu. Kan gitu mestinya. Maka mestinya begitu tahu rumus-rumusnya itu, kau harus peduli dengan visi misi gurumu. Urusan gurumu melibatkan total kepada kebesaran gurumu. Barulah gurumu akan menolong. Itu hukum. Karena dia bukan manusia yang punya selera, asal cocok kemudian kita dibilang enggak. Dia, makanya sering kami sebut, adalah kausalitas di balik dirimu sendiri. Jika nggak ada sebab, nggak ada akibat. Jika nggak ada aksi yang sampai, nggak mungkin ada reaksi. Kalau nggak ada potensi, nggak mungkin ada aksi. Kalau nggak ada energi, nggak mungkin ada potensi. Ngeri semua. Semuanya logik. Maka sebetulnya begitu kau bertemu dengan guru mursyid, langkah selanjutnya adalah baktimu yang habis-habisan kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tuhanmu jangan kau kasih yang sisa-sisa sepele. Saat kau dalam kesusahan, ya Allah, kau bikin hidup ya Allah. Mendoamu sambil menangis bercucuran air mata. Begitu senang, Tuhanmu kau taruh belakangan di gudang paling belakang. Begitu kau senang dengan duniamu, lupa kau akan Tuhanmu. Padahal kau telah berizki dipertemukan dengan wali yang mursyid dari dunia ini. Rata-rata penyakitnya orang yang beriman, yang telah beriman loh ya. Ini saya nggak ngomong orang yang belum beriman. Orang beriman itu orang mendapatkan nur, orang dibayar. Rata-rata ketakutan akan resiko, tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, cinta sama hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, itu hanya dikasih sisa-sisa. Mereka lebih memilih dunia ketimbang Allah dan gurunya. Makanya dilanjutkan sama Nabi, nanti pada akhirnya Islam akan menjadi asing kembali. Dulu pun datang dalam keadaan asing, gak dikenali orang. Jangan bayangkan Islamnya banyak itu. Yang asing berarti yang banyak apa yang sedikit? Yang sedikit sudah sedikit dianggap aneh pula, dan dianggap sesat, dianggap pokoknya nggak umum. Maka sudah menjadi hukum di akhir zaman itu pun, orang yang diselamatkan oleh syafaat guru hanya menyisakan orang yang sedikit. Kata kakek guru kami, sedikit yang seberang. 3 kali mengucap sedikit. Itulah gambaran kondisi akhir zaman. Karena grade tetap ada, lapisan tetap ada. Begitu sempurna, nggak ada lagi yang di atasnya Islam. Maka yang ada hanyalah bertahan statis atau akan downgrade
lama-lama pun akan hilang melenyap. Nah, ini bukan membahas sesuatu yang untuk konsumsi orang umum. Lihat kalimat Nabi, jangan berpatokan kepada yang umum. Kan yang umum pasti kesepakatan selera manusia. Ada tuh hadisnya, cuman apa bunyi otentiknya saya nggak hafal. Cuman kebanyakan orang tuh mencari yang cocok-cocok, yang itu golongan banyak. Berbagilah yang golongan sedikit, yang dianggap aneh, yang dianggap asing, yang dianggap sesat. Karena apa? Mereka pasti mencari yang cocok, yang enak-enak duniawi. Kami tahu ya, dakwahnya taklim ma'rifat itu pasti gak disukai banyak orang, dianggap aneh, dimusuhi, dibenci, dianggap asing. Kami tahu, kami pun gak peduli, kami tetap berjuang. Bukan untuk saya, tapi kami persembahkan ini demi guru saya. Hasilnya saya nggak tahu. Tidak ada enaknya di dalam pertempuran ini. Berdarah-darah, berkeringat, bercucuran air mata. Tapi kami tahu inilah resikonya jika jalan itu semakin menanjak memuncak. Ibaratnya naik gunung, ibaratnya segitiga sama kaki ya, piramid ya. Hanya sedikit yang sampai ke ujungnya, betul nggak? Betul ya. Oh, di bawah ini banyak. Makin naik, makin berkurang, makin berkurang. Sedangkan sering kami sampaikan, Tuhan di atasnya titik lenyap, betul nggak? Hanya sampai titik lenyap itulah yang akan kenal dengan Allah Ta'ala. Kenal itu, sederhana ya. Kau tahu namanya, kau kenali wujudnya, kau bisa rasakan rasanya, dan kau bisa memahami rahasianya. Banyak orang beragama hanya tahu nama saja, wujudnya nggak tahu, alamatnya nggak tahu, rasanya apalagi, rahasianya apalagi. Ini zaman banyak orang mengaku beragama, bahkan yang masih muda-muda semua kalau membahas agama semua sensitif, langsung auto respon. Sekarang ini ya, hampir 99,99% orang itu beragama, tapi tidak bertuhan, tidak. Semua bisa. Ditanya tentang sholat, oh dia lebih pintar. Ditanya tentang hadis, oh dia lebih pintar. Ditanya tentang ayat, dalil, oh dia lebih pintar. Oh lebih pintar mereka. Cuma satu tak loh. Kau kenal Tuhanmu. Kau tahu jalan menuju ke sana. Kau tahu prosesnya, kau tahu siapa gurunya. Berarti agamamu adalah agama akalmu sendiri, atau agama arti, atau agama bumi. Berarti itu bukan agama samawi yang turun dari langit. Yang turunnya mesti wajib lewat Rasulun min anfusikum. Kau tidak kenal wasilah, kau tidak kenal Rasul, kau tidak kenal wali yang mursyida, kau tidak kenal tarekat, kau tidak kenal mi'raj, kau tidak kenal wujudnya Allah Ta'ala, kau tidak kenal lagi metodologi agama, kau tidak tahu sistem agama, tapi kau merasa bisa. Hanya pengetahuan akalmu dan olah klinik metafisik alam rendah mendominasi dirimu. Agamamu agama cerita, agamamu bukan ma'rifat.
Jadi hati-hati. Kemarin-kemarin saya masih melawan hukum alam, anggapnya begitu. Karena hukumnya memang tidak banyak yang selamat. Tidak banyak bisa sampai seberang. Tapi kami melawan itu karena kebodohan kami untuk membesarkan sekolah guru saya. Kami dakwah di medsos, kami dakwah terbuka ke mana-mana. Tapi memang yang terjadi tetap hukum alam itu ada saringan, disaring dan disaring lagi. Nggak banyak yang bisa bertahan di lapisan inti kampus taklim ma'rifat. Saya akui, kami ini tidak banyak orang. Walaupun dakwah kami di medsos, cabang kami ada di mana-mana, tapi tidak banyak orang. Karena ini bukan ilmu cerita. Hanya yang sampai puncak yang bisa kenal Allah Ta'ala. Karena Allahmu di sana, bukan di sini. Gelombangnya saja yang sampai sini. Tapi sangat sedikit yang bisa pegangan akan gelombangnya sehingga masih terlempar dengan turbulensi dunia, jatuh kembali ke alam rendah. Seluruh metodologinya telah kami urai secara detail, rumusan, teori, hukum, aturan, kaidah, norma, teknologi, teknik, katalis, variabel, parameter telah kami urai. Tapi memang tidak banyak yang bisa berrezeki terpanggil dipilih Allah untuk menerima ajaran ini. Kami maklumi karena ini bukan dipengaruhi dengan mau kami. Mau kami nggak mungkin bisa mempengaruhi tentang hal ini. Karena semuanya adalah dipilih, dikehendakinya di antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Baru bisa bayat masuk tarekat. Itu pun di antara di bayat itu banyak berguguran. Dan ada sebagian yang bisa lanjut, sedikit sekali. Di antara lanjut, banyak berguguran. Ada yang bisa disiplin di dalamnya. Di antara disiplin banyak berguguran. Ada yang bisa masuk suluk, selebihnya berguguran. Di antara yang telah masuk suluk, banyak berguguran. Hanya sedikit yang bisa ketemu tekniknya. Di antara ketemu teknik, banyak pula berguguran. Sangat sedikit yang ketemu kuantumnya. Di antara kuantum pun banyak berguguran. Sangat sedikit yang ketemu ma'rifatullah. Di antara jutaan manusia mungkin menyisakan 1 atau 2, 3 orang saja. Tapi itulah kenyataan, nggak banyak. Tapi kata guru saya juga, kalaupun sulit dilalui jalan itu, berpegang kuat-kuatlah akan guru. Itu saja kuncinya. Bungkuklah engkau pada berdul pintunya, peganglah jubahnya. Itu kias. Kalau di dalam syairnya Gus Dur itu, kudu rangkulan rinolan wengi, gak akan sanggup kau menghadapi turbulensi dunia. Yang dunia saat ini telah dikuasai oleh gelombang iblis setan di mana-mana. Ulama-ulama yang gak kenal ma'rifatullah, gak kenal Allah Ta'ala, dipercaya rame-rame jadi panutan di mana-mana. Sulit mencari mana yang benar, mana yang salah. Benar salah hanya terbatas pandangan,
panca inderamu, ini benar, ini salah. Belum dari sisi Allah Ta'ala. Benar menurut pandanganmu, belum tentu benar menurut Allah. Itu yang mengerikan. Kalau kau nggak kenal Allahnya, maka seluruhnya kau akan terbatas dengan pandangan panca inderamu. Seleramu lagi kembali. Sementara duniamu ini pasti jelas-jelas kau hadapi. Antara pikiran makan, anak-anak, suami, sosial masyarakat, itu kau hadapi langsung. Sehingga itu kau kira kenyataan. Kalau nggak kuat-kuat berpegang akan syafaat gurumu, pasti kau akan tenggelam, terjatuh, terlempar ke neraka kembali. Pikirkan, renungkan. Kalimat ini bukan kalimat omong kosong. Logik nalar. Dan semua pun telah disampaikan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja kami terangkan dalam bentuk narasi cerita, yang itulah gambaran agar kita bisa merasionalkan sebenarnya apa yang sedang kita alami, apa yang sudah terjadi. Jika nggak diingatkan, pasti kita akan tidak pernah bisa melihat itu dan nggak akan pernah bisa diperiksa dan akan hal itu. Ya, begitulah, tidak banyak yang selamat. Sekali lagi, guru kami menyampaikan sedikit yang sampai seberang. 3 kali menyebut sedikit. Memang berlapis-lapis kita akan disaring kembali. Mereka itulah yang berpegang kuat-kuat akan tali gurunya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dunia ini seolah-olah adalah kenyataan yang masuk akal bagi orang-orang. Padahal bagi orang beriman, dunia ini adalah fata morgana. Sementara banyak yang dikelabui, ditipu dengan pandangan matanya. Maka bagi orang-orang yang memilih jalan menuju Allah Ta'ala, dianggaplah mereka itu aneh, sesat, dan sebagainya. Karena apa? Gak umum, gak normal. Orang lain yang mengejar karir supaya kaya, bisa jabatan, sukses, sehat apa. Nah, orang-orang beriman hanyalah ilahi anta maksudi waridhoka maksudi. Demikian. Mudah-mudahan jadi renungan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridhol inayah. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.